Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Reza telah menyempatkan waktu ya untuk bertemu dengan saya di sini. Sama-sama. Gimana nih kabarnya Om Reza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Mas Bimo baik, sehat. Sangat baik sekali. Alhamdulillah. Oke, jadi mungkin di sini ini saya akan mempresentasikan hasil kinerja kami ya untuk pembuatan website Airtoran Transport. Oke. Jadi di sini kemarin tuh Sudah jadi ya? sudah jadi. Oke, Sudah jadi. oke. Jadi mungkin kita langsung saja ya masuk ke websitenya Boleh, langsung boleh. sebagai demo. Oke. Jadi ini adalah tampilan homepage dari websitenya Airtoran Transport Yogyakarta. Nah, lalu di sini ada slogannya. Airtoran Transport Yogyakarta adalah agen perjalanan yang menyediakan layanan perjalanan dan transportasi yang lengkap. Oke. Ya, jadi mulai dari wisata, pemesanan tiket hingga penyewaan kendaraan. Ya, betul. Oke, lalu di sini ada paket wisata dan kontak as. Ya, betul. Di bawahnya langsung memunculkan paket wisata yang tersedia. Oke. Di bawah artikel Oke. dan paling bawah ini kenapa harus milih Airtoran Transport. Jadi ada Ya. why choose us gitu ya, karena customer support, best price dan easy proses. Oke. Di bawahnya ya ini footer biasa. Ya. Lalu kita akan lanjut ke paket wisata. Oke. Jadi di sini paket wisata untuk sementara ini hanya ada paket C dan D. Ya. Lalu di sini kita bisa nyari nama paketnya seperti contoh ya, kita cari paket C. Nah, ini akan Muncul ya. Ya. Lalu ini ada harga terendah dan harga tertinggi. Ini bisa Oke. juga. Nah, lalu untuk pemesanannya Ya. ini harus login dulu. Jadi kita sebagai user Oke. harus registrasi dulu untuk melakukan pemesanan. Baik. Nah, registrasi ini cukup mudah sekali ya. Jadi tinggal masukkan nama, email, password, dan confirm password. Oke. Oke. Nah, sebelum saya masuk login, mungkin di sini Om Reza ada yang mau ditanyakan atau mau dikomentari? Untuk data customer mungkin Bagaimana? kita bisa melihat dari mana? Misalkan kontak person atau apa gitu. Oh, bisa langsung lihat dari dashboard admin. Oh, dari dashboard Ya, admin. untuk sementara saya menampilkan homepage-nya dulu. Baik. User belum login. Jadi tampilan awalnya. Oke. Nah, untuk tampilan awalnya menurut Om Reza seperti gimana komentarnya? Oke, sudah oke. Sudah oke? Ya. Tidak ada yang perlu diperbaiki? Sementara sih nggak ada. Oke. Baik, lalu selanjutnya kita akan login ya untuk melakukan pemesanan. Testing melakukan Kita pemesanan. testing. Mungkin dari register aja deh. Jadi misal ini nama saya ya. Ya. Bima, terus ini bima@gmail.com. Avatarnya pilih terserah atau bisa choose file Ya. fotonya. Lalu di sini passwordnya hello. Nah, ini tampilannya sudah login. Setelah login, mungkin user akan diarahkan ke tampilan homepage dulu. Homepage. Ya. Lalu untuk paket wisata tadi, misal contoh kita mau pesan paket C ya, Puncak Mangunan dan Hutan Mangrove. Nah, di sini kita harus memasukkan nama beserta emailnya. Oke. Oke, email tujuannya untuk Jadi kita masukin lagi ya. Jadi orang mau pesan itu dia Ya. masukin lagi ya. Ya, Di sini, betul. nama-nama email. Oke. Nah, sebagai contoh, misal kita pesan dari besok ya tanggal 23 sampai dengan 25, Ya. 2 hari. Ya. Nah, dengan harga 800.000 nanti totalnya jadi 1.600.000. Betul. Oke, lalu kita pesan order. Setelah kita pesan order nanti invoice-nya itu akan keluar. Jadi di sini kita bisa langsung print invoice untuk hasil pemesanan usernya. Bisa di print nanti. Nah, Ini tampilan untuk user ya berarti ya. betul. Oke. Nah, seperti ini bisa sebagai bukti bahwa dia sudah melakukan pemesanan. Ya. Oke. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau dikomentari nggak? Berarti ada ini ya. Kita masukin nomor rekening yang untuk ini ya. Ya. User ya. Iya, bisa. User kita untuk customer ya. Betul. Oke. Ini sehingga kalau dia sudah melakukan proses pemesanan, mereka sudah transfer
ada notifikasi atau apapun ke kita? Nanti dari dashboard admin ada pemesanan. Oke. Lalu kita bisa kontak ke orang tersebut untuk konfirmasi apakah benar orang ini melakukan Ya. pemesanan. Ya. Kalau iya nanti langsung kirim nomor rekening. Oh, jadi nomor rekening itu tidak tertera di Iya. ininya langsung Karena ya? mungkin sifatnya masih privasi Abu-abu ya. lah, istilahnya kan masih Iya. abu-abu, apakah mereka mau pesan apa tidak, Betul. kita belum tahu kan. Betul. Baik. Oke. Lalu untuk ya paket wisata tadi, apakah ada yang mau dikomentari Om? Di paket wisata tidak ada masalah. Ini kan masih bisa ditambah ya. Maksudnya Masih, misalkan masih ada bisa. paket-paket baru di Betul. kemudian hari saya mau nambah paket masih bisa ya. Betul, masih. Nggak masalah. Bagus. Oke, lalu kita lanjut ke location. Oke. Jadi di location ini, nah ini ada Oh, alamat rumah Google ya, Maps. Iya, alamat betul. kantor live. betul. Nah di sini adalah alamat Airtor dan Transport ya. Ya. Dari wilayah. Ini kalau kita klik nanti akan keluar tab baru ke Google Maps. Jadi Oke. bisa langsung. Yang pakai HP langsung bisa Connect ya. rute gitu ya. Betul. Nah, ini location. Lalu yang ada kontak us. Oke. Nah untuk kontak us ini kita bisa memasukkan nama depan, nama belakang. Si customer ya. Betul. Ya. Oke. Email, nomor telepon, terus subjek. Ini subjeknya terkait apa nih pertanyaannya. Nah lalu misal terkait reservasi kita bisa masukkan pesannya. Ya. Itu seperti apa untuk kontak-kontak misal mau tanya-tanya gitu bisa. Dan ini masuk ke admin ya. Betul, masuk ke dashboard admin. Ke dashboard admin. Betul. Lifetime-nya ini ya. Betul. Maksudnya ya kapanpun dia email masuk dia Langsung. ya muncul. Iya, langsung sinkron. Synchronize. Betul. Nah ini adalah kontak usnya ya. Oke. Mungkin di sini ada yang mau dikomentari lagi location atau perlu ditambahin apa? Seperti apa? Atau mau kontak usnya sebenarnya ini kontak usnya masih opsional ya bentuknya seperti ini. Kita bisa bikin kontak us ini hilang lalu ada pop up di sini WhatsApp Oke. kalau mau. Jadi nanti bisa langsung direct ke WhatsApp. Sebenarnya kalau menurut saya untuk saat ini orang cenderungannya sih lebih ke WhatsApp. sesuatu yang simple ya. Nah dalam hal ini mungkin WhatsApp ya. Iya. mungkin ya. Karena Oke. dengan dia bawa dia tenteng-tenteng HP kemana-mana, istilahnya Betul. kan dimanapun dia berada dia bisa tek WhatsApp WhatsApp. gitu, dan misalkan ada apa-apa kan cepat juga gitu ya menerima Betul. informasi dari kita atau apa gitu. Mungkin kalau pop up bagus juga mungkin. Lebih baik ya. Nah, begitu. Oke. Baik. Mungkin itu saja. Oke, siap. Oke, lalu lanjut kita ke dashboard admin ya, Baik. untuk melihat pemesanan. Untuk sementara kita usernya tes admin, Ya. bisa diganti. Nah ini adalah total user yang ada di platform kita, total Oke. user atau klien yang terdaftar ya, Ya. di platform kita. Beri contoh tadi saya 5. Nah ini bisa ketahuan untuk setelah melakukan pemesanan. Oke. Nah ini telah melakukan pemesanan paket C Puncak Ongenan dan Hutan Mangrove Baik. untuk tanggal 23 sampai tanggal 25. Baik. Nah durasinya 2 hari dengan price sekian ya. Ini masih Mohon maaf, ini kayaknya 3 hari ya kalau udah 25 sampai 27. 25, 26, 27. 23 sampai 25. 23, 24, 25. Sorry. Oke, oh 3 hari 3 berarti. hari, ya. Oh iya, oke betul berarti 3 hari. Di sini tulisannya 2 hari. Nah, Oke, untuk price-nya tadi kan 800.000 dikali Ya. 2 ya. dari 2. 1.600. Ini simbolnya masih salah. Ya. Terus kurensinya IDR ya. Kurensi statusnya masih pending. Oke. Nah, kita sebagai admin Ya. bisa ngedit statusnya Oke. dan edit paymentnya. Jadi misal contoh user telah melakukan pemesanan ya. Oke. Karena kan tadi by request katanya mau konfirmasi dulu by WA kan. Ya. Nah, apabila user sudah melakukan pembayaran, maka status pembayaran ini bisa kita ubah menjadi terbayar, paid. Oke. Sudah paid ya. Betul. Jadi kita tinggal klik save saja, maka status paymentnya akan berubah.
Nah, ini yang sering terjadi nih ya Mas Bimo ya. Oke. Yang sering terjadi kadang-kadang namanya wisatawan domestik ya, karakter wisatawan domestik itu agak berbeda dengan karakter wisatawan dari mancanegara gitu. Ketika mancanegara itu dia hamil 3 bulan bahkan hamil setengah tahun dia sudah booking, sudah pesan, dan dia sudah fix dia akan tidur di mana, dia akan jalan dari tanggal berapa sampai berapa, dengan kendaraan apa, sampai sana jam berapa, selesai jam berapa, itu dia sudah fix. Tapi akan sedikit berbeda dengan karakter dari wisatawan domestik, wisatawan lokal ya, wisatawan domestik. Terkadang mereka ada pembatalan, ada cancel, ada apa. Nah, untuk merubah status itu apakah bisa juga? Oh, bisa. Bisa. Jadi di sini kan kita ada dua menu kan. Oke. Pertama tadi edit payment apabila sudah dibayar. Ya. Lalu di atasnya ada edit status nih. Oke. Nah, apabila statusnya aktif ya kita akan pasang aktif ya. Apabila mungkin masih sudah terbayar tapi belum dilaksanakan, Ya. mungkin kita Itu bisa berarti ambil masih aktif ya, Ya, istilahnya betul. ya. Kalau pending ini untuk user yang mungkin belum bayar Oke. atau tidak Oke. masih belum ada kepastian kejelasan ya. betul. Masih abu-abu lah istilahnya. Betul. Oke. And that untuk yang selesai. Nah, Oke. yang tadi nih sesuai request Om Hmm. ada cancel juga. Ada cancel. Ada. Nah, iya bagus. Jadi kalau Ya. kita cancel maka statusnya akan cancel. Nah, seperti ini. Itu. Nah, mungkin dari reservasi dan usernya ada yang mau ditanyakan, Bang? Ada yang dikomentari. Reservasi. Ini Ada yang perlu kemudian ditambah? untuk misalkan ya kita tadi pesen satu paket nih. Ambil kata kita paket A. Oke. Kemudian saya nih jadi user ya, misalnya. Oke. Saya customer, saya mau ambil paket A, kemudian saya mau ambil paket B dan paket C sekaligus gitu. Nah, Oke. kemudian saya pengennya tanggal 25, 26, 27 misalkan. 3 paket itu. Nah, jadi paket A di tanggal 25, paket B di tanggal 26, paket C di tanggal 27. Itu mereka harus balik lagi ngulang dari awal masukin email atau bisa langsung? Kalau ngulang masukin email sih enggak. Jadi mungkin saat ini ya, Om, Ya. user harus melakukan pemesanan berulang. Oh, berulang. Ya. Jadi misal tanggal 25 kayak tadi di dashboard user itu dia pesen 1 hari Oke. paket B, Ya. terus 26 paket C Ya. sehari, 27 paket D. Mungkin sementara masih seperti itu gitu. Oh, bisa nggak itu dibikin misalkan? Jadi maksudnya biar user itu dimudahkan. Jadi dia cuma buka sekali. Oh, ini dari Airtour kita buka. Jebret. Begitu mereka buka, oh ini ada paketnya banyak nih. Oh, saya tertarik 3 paket nih misalkan. Berarti paket A ini saya taruh di hari pertama, paket B di tanggal yang kedua, 26, 25, ya misalnya 25, 26, 27 gitu ya. Paket A di 25. Dengan paket yang berbeda. Nah, itu maksudnya dalam sekali dia buka Windows buka jendela gitu. Bisa itu melakukan bisa 3 langsung pemesanan. tiga pemesanan langsung diklik gitu. Berarti Bisa sistemnya nggak? kayak troli gitu ya. Betul, jadi kayak Oh, kayak keranjang keranjang. ya mungkin ya. Kalau Oke. di apa sih marketplace bisa. marketplace sekarang Bisa. model-model seperti itu gitu. Apabila mungkin sih sebenarnya. Tapi kalaupun tidak bisa, memang harus balik lagi ke harus satu Pesan. paket satu hari, satu paket satu hari. Tidak ada masalah juga sebenarnya. Cuman untuk lebih memudahkan aja. memudahkan sih. user. Istilahnya seperti itu aja. Oke. Jadi catatan juga itu Ya. buat kita ya. Ya. Oke. Sudah itu aja komentar untuk yang Sementara reservasi itu ini. sih kalau saya dari saya. Oke. Ini kita lanjut ke paket wisata ya. Oke. Jadi di paket wisata ini kita sebagai admin, Ya. di sini yang pertamanya ada detail paket yang tersedia ya. Sebagai contohnya ada paket ABCD Ya. dengan harga paket, deskripsi, destinasi dan ketersediaan ya. Ya. Ini juga bisa dihapus nantinya dan Oke. diedit. Lalu yang paling penting di sini kita bisa tambah paket lagi. Oke, misalkan ada paket baru ya, di Mas Betul. Bimo ya, ada Paket E. tempat wisata baru, Nah, ada betul. paket baru. E. Nah, jadi Lain, nanti lain. di sini kita ngisi nama paket, lalu ada destinasi paket, deskripsi, terus jumlahnya ini. Jadi jumlah ini maksudnya apabila ada keterbatasan untuk jumlah paketnya ya. Jadi
misalkan sekarang kan statusnya available. Oke. Lalu apabila ada orang yang tiga user memesan satu paket ini, misal jumlahnya 3, maka nanti statusnya otomatis akan unavailable. Oh, kita sudah full book istilahnya Full begitu book, ya. betul. Sudah full book ya. Jadi ini jumlah ini stoknya Ya, istilahnya. jumlah stok istilahnya. Betul. Ya. Lalu ini ada harga paket. Lalu ini ada diskon, kalau mau pakai diskon. Kalau tidak mau langsung 0 saja juga tidak apa-apa ya. Kalau untuk Mohon maaf, ini tadi dashboard yang untuk admin. admin ya. Oke. Ya, ini admin. Oke. Kalau ini ada rating. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman Ya. pemerintah ya, Ya. paket ini nih kira-kira dari Ya, user ini ya. berapa sih ratingnya gitu. Lalu di sini ada cover foto nih. Jadi nanti di setiap paket itu kan ada foto-foto yang berbeda ya. Betul. Bisa dimasukkan ke dalam sini. Ini maksudnya untuk report dari internal kita ya. Maksudnya kita selama misalkan 1 hari jalan nih sama tamu, kita foto, kemudian kita masukkan ke sini gitu. Oh bukan. Atau gimana? Kalau ini fotonya ini buat dimasukkan ke website kita. Jadi orang akan melihat paket ini apa sih gitu loh. Fotonya apa Oke, gitu. oke. Nah, ini fotonya untuk itu. Cover siap. foto, cover paket fotonya itu. Data customer aja ya, biar Betul. customer tuh memudahkan. Oh, paling nggak ada Oh, gambaran nih. Tampilnya kayak ini nih. Nah, ada gambaran. Kita nanti pilih foto semenarik mungkin ya. Kalau untuk status ini ya seperti tadi available atau unavailable. Sudah full book kita available. Betul. Oke. Nah, lalu apabila sudah tinggal klik save. Oke. Oke, mau dicontohkan bikin paket baru. Boleh. Jadi contoh misal paket E ya. Ya. Paket E destinasinya Parangtritis. Bisa 3 atau 4 terserah Ya. destinasinya. Sebutkan 1 dulu. Pantai Tritis. Nah, harga paket sebisa 800.000. Ya. Diskon 10. Oke. Ini cover fotonya kita bisa isi terserah ya. Pantai misalnya. Nggak ada. Ya. Gambar saya dulu nggak apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting kan saya ada gambaran. Oke betul. Terus statusnya available. Paket starter misal 5/5. Orang ini seneng banget nih pesen. Nah, perlu kita klik save. Nah, setelah klik save maka paketnya akan muncul di sini. Paket E, Parangtritis, Pantai Parangtritis, juga paket murah. Ya. Dia otomatis muncul ya seperti ini ya. Muncul di dashboard nanti muncul. Nah nih. Ya, ya. Otomatis langsung muncul Ya gitu lagi. betul. Nah ini tadi. Kalau untuk misal mau remove juga bisa langsung. Oh, misalnya kita udah nggak pakai lagi, misalkan itu paket udah kadaluarsa. Udah kadaluarsa. Sudah jarang peminatnya gitu Iya. kan. Misalnya kita Terus cut kita off close. bisa ya. Bisa. Oke, siap. Jadi kita bisa ini juga. Ini misal paket D kita ganti jadi paket B. Ya. Bikin save. Oke. Kita save. Nah namanya berubah ya jadi bikin Ya. save. Ya. Oke. Nah ini dari paket wisatanya. Mungkin ada yang mau dikomentari dulu nggak di sini? Atau Sementara mungkin udah oke mau sih. ada Sementara tambahan? untuk editing saya yang penting kan untuk editing itu untuk cut off atau penambahan tempat paket wisata atau lokasi-lokasi wisata baru, misalkan ada wisata kuliner baru atau wisata yang baru lagi di mana gitu. Kan kadang-kadang kan kita kan temporary kita update ya. Nah, itu selagi di tampilan ini bisa diedit, bisa mengikuti perkembangan zaman, sudah oke menurut saya. Oke. Ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke menu user ya. Siap, oke. Jadi di menu user ini yang pertama di bawahnya ada klien. Jadi klien ini menampilkan seluruh klien yang tadi ya. Oh, Seperti ini yang klien di dashboard tadi. yang di dashboard ya, Betul. klien yang sudah muncul di dashboard kita, walaupun Betul. dia pesan atau tidak pesan dia muncul ya. Betul. Yang penting sudah terdaftar di platform kita. Ya, betul. Nah, maksudnya nanti ada nama, email, Ya. joinnya kapan, pendaftaran kapan, lalu ada reservasinya. Ya. Dia reservasi dulu. Kita bisa lihat juga detailnya di sini. Nah, ini nanti ini adalah data yang dia reservasi. Oke. Ada paket A, paket B. Itu yang statusnya juga muncul di sini.
Kemudian untuk misalkan dia tidak reservasi pun akan tetap ada data mereka di Tetap sini. ada, tetap ya? ada ya. Oke. Selama terdaftar di platform kita tetap ada. Walaupun dia tidak reservasi gitu, istilahnya dia cuma Betul. lihat-lihat gitu kan, mungkin ada ya orang yang cuma pengen lihat Betul. dulu gitu kan, masih ragu-ragu gitu Daftar-daftar. kan. Istilahnya gitu. Iya. Oke. Lalu setelah klien ini Mhm. ada admin. Oke. Jadi dari admin ini untuk yang pertama kali ini saya bikin namanya tes admin ya. Ya. Untuk demo saya. Lalu di sini kita bisa menambahkan admin. Nah, fungsinya apa? Jadi semisal Om Reza nih punya bawahan Mhm. yang biar lebih mudah untuk mengakses website untuk melihat reservasi yang ada, Ya. pemesanan yang ada dari user, maka Om bisa tambahkan nih di sini admin baru. Oke. Jadi nanti adminnya ini dia bisa mengakses, dia bisa melihat reservasi yang tersedia Ya. yang ada gitu. Membantu kelancaran lah ya Betul, istilahnya. kelancaran operasional. Ya. Sebagai contoh admin 2 misalnya. Ya. 2. Nah. Passwordnya terserah ya. Ya. Contoh aja. Oke, kita add admin. Nah, Oke. admin 2 akan muncul di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih. Ada yang mau dikomentari? Mohon maaf nih, saya mau nanya satu hal nih. Betul. Kadang kita nggak harapin ya. Saya sih pengennya sih kalau misalkan ada yang seseorang admin yang bantu saya sekali waktu aja udah gitu kan. Cuman kadang-kadang kan yang terjadi di lapangan beda ya. Kadang-kadang kita harus ganti orang. Betul. Atau mungkin dia mau nikah, keluar atau apalah istilahnya, atau dapat pekerjaan lain dan kemudian saya harus ganti admin. Bisa nggak diedit adminnya? Atau Bisa. diganti gitu mas? Bahkan bisa dihapus juga adminnya. Oh bisa dihapus? Bisa. Oke. Sebagai contoh, sebentar. Oke, kita coba tambah admin satu kali lagi. Pastikan ya. Mungkin jika ini apa masih belum bisa dihapus, berarti ada error di waktu testing kemarin. Oh iya, masih belum bisa. Tapi sebenarnya bisa. Cuma mungkin ini ada kesalahan di pemrogramannya, dia nggak mau diklik. Kalau buat saya sih sebenarnya itu aja sih mas. Soalnya kan di lapangan biasanya kadang-kadang kan seperti di garasi itu kan ada mandor ya. Ada mandor yang masalah penjualan driver, penjualan kendaraan, kemudian di kantor juga ada observasi, yang observasi ini udah pembayaran atau belum, atau mungkin istilahnya namanya rekap bulanan itu segala macam kerjaan admin. Kadang-kadang kan sinkronis antara admin dan mandor di lapangan. Mandor juga kadang-kadang ganti. Admin juga kadang-kadang ya mungkin admin lebih banyak wanita ya, mungkin ya wanita mungkin dia mau nikah atau dia harus juga misalnya ngikutin suami keluar kota atau apa, jadi kan ada kemungkinan pergantian admin ya istilahnya. Nah itu aja sih menurut saya. Kalau misalkan bisa itu memang harus bisa dirubah-rubah gitu, harus bisa di delete, dimasukin admin baru, hal seperti itu, atau mungkin ditambah admin misalkan. Ya insya Allah perusahaan membesar, mungkin Amin. kan perusahaan jadi butuh adminnya nggak cuma satu gitu istilahnya, kita tambah. Bisa tambah-tambah. Ya itu antara tambah atau remove admin, jadi misalkan ganti change admin. Itu aja sih dari saya. Kurang lebihnya itu aja. Oke. Makanya ya. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan di Nggak apa-apa. Sebenarnya ini bisa diklik kan, bisa Ya. diedit dan hapus. Oke. Terus setelah itu mungkin ada yang dikomentari. Sementara nggak, cuman jadi untuk perusahaan ini admin aja itu aja. Lalu selanjutnya di menu artikel. Nah, sebenarnya artikel ini kenapa blank isinya?
paket wisata. Jadi di paket wisata ini kan ada deskripsi. Nah, nanti deskripsinya itu akan masuk ke dalam artikel beserta dengan package-nya. Jadi isinya kurang lebih sama package untuk artikel. Cuma bentuk di artikel tuh lebih kotak-kotak aja gitu. Oh ya, lebih ter ini ya, satu kotak ini isinya apa? Iya, isinya betul. Apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Nggak masalah. Dashboardnya. Jadi di sini di dashboardnya ini ada total klien ya atau user yang terdaftar, Ya. lalu ada available package, Yes, ya. ya, lalu ada aktif reservasi orang yang melakukan Ya. reservasi dan beberapa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, kurang Oke. lebih itu sih dari website Ertoren Transport dari hasil kinerja kami mungkin ya. Oke. Untuk saat ini mungkin website ini Ya. masih bersifat lokal, sebelum Ya. kita hosting sama sekali. Ya. Jadi nanti pun masih harus di deploy atau di hosting. Terus nanti mau pakai domain apa juga bisa. .com misalnya di untuk keseluruhan gimana nih menurut Reza? Kalau untuk keseluruhan saya sih nggak ada masalah ya. Bagus, menurut saya bagus. Hanya sedikit masalah teknis aja, nanti kan bisa diperbaiki ya. Bisa. Yang tadi itulah Dari istilahnya program. ya, untuk change itu aja, Admin. atau remove atau change gitu aja admin. Kemudian Tambah ya, trolley secara juga. teknis cuman mungkin cuman font aja atau apa yang ringan-ringan lah. Tapi secara fungsional sudah cukup membantu menurut saya. Jadi orang itu memudahkan kita kan, adanya website ini kan sebenarnya untuk menarik customer ya, menarik konsumen gitu. Ketika nanti domainnya juga ngaruh, semuanya berjalan, udah kita sinkronis semuanya. Jadi saya harapkan bisa membantu memudahkan orang untuk melirik usaha kita, jasa kita lah istilahnya. So far sih overall nggak ada masalah saya dengan tampilan ada seperti ini yang mau diubah tadi ya, istilahnya itu nggak ada masalah. Bagus. Bagus ya. Oke. Mungkin di sini juga Tampilannya juga bukan yang ngejreng ya istilahnya. iya Jadi kalau sesuai. kita emang menyesuaikan dari Ya, saya suka warna backgroundnya juga, saya suka warnanya yang smooth, jadi lebih elegan, lebih elegan lah Elegan. istilahnya. Jadi orang juga lihat karena lebih interest kan. Kalau ngejreng kan kurang. iya jadinya malah Bagus, saya suka. oke. Mungkin di sini ada pertanyaan. Saya tutup. Sementara enggak ya, kalau dari saya sih saya Sementara cukup. enggak. Paling cuma sedikit pembenaran itu tadi, masalah teknis tadi itu aja. Sama Sangat penting ya. Ya, istilahnya kurang penting lah, istilahnya teknis biasa Oke. kan, font atau apa lah itu aja. Tapi untuk secara fungsional keseluruhan udah oke. Oke, kalau begitu mungkin cukup sampai sini saja ya Om Reza. Baik. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktu untuk melihat presentasi hasil kerja kami ya, yang mungkin belum seberapa juga. Sama-sama Mas Bimo, saya juga terima kasih ini sudah dibikinin Iya, website ini, sama-sama. sangat membantu nih buat kami. Iya, sama-sama. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai sini ya Om. Baik, terima Mungkin- kasih sebelumnya Mas Bimo. Oke, sama-sama. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.